Aku nggak suka gimmick sih, memang hamil beneran saat ini. Hamil beneran? Beneran, Jadi kamu tuh hamil usia berapa sekarang? 6 minggu. Di tengah sorotan publik yang suka menyudutkan perempuan atas pilihan hidupnya, Lina Mukherjee justru tampil mengejutkan dengan pengakuan yang tidak biasa. Lewat media sosial, TikToker kontroversial itu dengan penuh percaya diri menyampaikan kabar kalau dirinya sedang hamil anak pertama. Yang jadi sorotan, Lina hamil bukan dari sebuah ikatan pernikahan yang sah, tapi dari hubungan asmara dengan pria bule asal Prancis. Alih-alih menutupi, Lina justru tampil lantang dan terlihat sangat bahagia sekaligus bangga. Menariknya, sikapnya itu sangat berbeda dengan Erika Carlina yang terlihat terpukul saat mengaku hamil di luar nikah. Jadi sebenarnya, apa yang membuat Lina begitu bahagia? Dan apakah setelah ini dia akan memutuskan untuk menikah? Nama Lina Mukherjee mungkin sudah tidak asing lagi bagi pengguna media sosial, terutama TikTok dan Instagram. Dia dikenal sebagai konten kreator yang sering membuat unggahan penuh kontroversi, dari yang kocak, aneh, sampai yang memicu perdebatan publik. Salah satu momen yang paling viral dalam karirnya adalah waktu Lina dengan sengaja merekam dirinya memakan daging babi meski mengaku muslim, sampai akhirnya memicu kecaman dan berujung proses hukum. Hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga. Karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya. Jadi hari ini rukun iman udah aku langgar. Udah pasti nih kartu keluargaku dicabut. Tapi aku cuma penasaran karena di TikTok tuh banyak kriuk ya. Tapi kok makan kriuk babi aku merinding ya. Kemarin makan dagingnya biasa aja. Kak Lilu udah berapa kali makan babi? Totalnya 3 kali ya. Pertama di Sri Lanka. Waktu itu aku nggak sengaja makan, aku nggak bisa bahasa Inggris, pok gitu kan. Aku pikir pok itu tepok. Jadi waktu usia aku masih 24 tahun. Terus habis makan babi aku tanya sama ex aku kan, masjid mana? Gaya nanya masjid udah makan. Terus yang kedua kemarin ada acara di tempatnya non. Terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri ya. Cuman pengen rasain kayak apa sih rasanya kriuk babi yang rame di, ya Allah, dipecatin dari kartu keluarga. Kok rasanya kayak ini ya, kriuk babi kayak daging sapi yang dijemur, yang keras, nggak seenak yang orang cerita di TikTok sih aku ya. Kalau aku be aja. Ya Allah, takut ada yang masuk puskesmas ini keluarga aku. Walau sempat jadi bulan-bulanan netizen, citra Lina perlahan mengalami perubahan. Sekarang, nggak sedikit dari netizen yang menyukai sosok Lina Mukherjee. Menurut gue, tapi lu sadar gak bahwa lu sekarang banyak fans di TikTok? Banyak lah. Banyak loh yang bilang, mereka bikin red, 1, 2, 3, list apa aja yang disuka, konten yang disuka untuk menghibur. Lina Mukherjee tuh banyak yang disebut loh. Susah loh disukai orang. Susah dong. Susah banget. Kadang dibenci gampang. Kadang gini, aku ngeliat artis yang udah punya nama live di TikTok aja cuma 300 yang Betul, nonton. belum Aku tentu. aku sekali live bisa pernah 100.000 lah yang nonton. 100.000? Iya, 100.000 orang. Dan gini aja, kalau nonton mungkin kita masih bisa cari penonton sampai orang check out produk itu loh. Nah, kemarin itu 1 beda jam cerita. aja 2 jam aku 2.500. Apa? Patokan Ininya? apa? Lipstick, Barang-barangnya? lipstick juga, ya semua hampiran, Wow. makanya endorse-nya banyak. Nah, aku terharu banget sama mereka. Iya. Makanya aku selalu bilang, netizen tuh tidak boleh disombongin. Dia tuh nyawa kita. Apalagi orang kerja di dunia artis sama dunia Iya. seleb-seleb medsos. Iya. Jadi apa triknya Lin? Supaya dari tadinya kamu tuh ya agak public enemy, tapi sekarang turns out menjadi lumayan jadi sweetheart nih, disukain sama netizen. Walaupun ada yang bilang aneh, queen of garment apa semua, tapi disukai gitu. Lucu. Kabar kehamilan Lina ini yang dulu mungkin akan langsung memicu hujatan, kini justru banyak mendapat respon baik dan dukungan.
Ada kasus itu ya, se-Indonesia ngebully aku, bahkan temanku tuh nge-DM aku, ngechat aku nggak mau temenan sama kamu lagi. Kenapa? Tapi pas aku hamil ini nggak dihujat sama sekali, walaupun ada beberapa ya sedikit lebih nggak sabar aku melahirkan loh. Sampai aku di give yang tadi aku cerita sehari 20 juta, 15 Coba juta. ceritain. Kamu kalau live di TikTok katanya give-nya gede-gede banget. Gede-gede banget. Tapi semenjak hamil ini, iya, jadi setiap hari mereka mau tahu anak kamu hari ini maunya makan apa. Aku cerita ikan asin ini, sampai ditransferin duit loh orang-orang kaya. Ini untuk beli susu apa. Padahal aku tidak mendrama atau mencerita, aku susah. Nah, Lin, ini berarti sekarang apa yang dirasain? Muntah-muntah atau apa? Muntah-muntah, kram. Ini tadi aja mau kesini muntah-muntah loh. Tadi pas nunggu di bawah, jangan lama dong, mual lagi. Tapi anakku ini pinter loh. Jadi kemarin ada acara Ria Ricis apa segala macam, kayak kakak ini podcast kemarin ya. hari Minggu ya ulang tahun. Enggak, maksudnya itu gini, ketika kayak lagi podcast atau syuting dia Dia nggak nggak- muntah. Wah ini iya. mau jadi star ini, berarti dia ngerti. Terus aku bilang gini kan kayak, tapi bapaknya tuh juga sweet loh. Sehari nyanyiin 24 jam berapa kali nyanyiin terus. Terus kayak ngirimin video pakai bahasa Indonesia, dia mulai belajar, anak jangan nakal dong, nanti mami kamu nggak happy. Not happy your mami, makan kayak gitu. Terus kalau aku tuh udah kayak yang mules banget, sakit perut apa segala macam sampai mau ke dokter ya. Kadang pas ditelepon dia langsung tenang loh. Wah, anakmu lebih cinta kamu daripada aku. Dia tahu banget loh fathernya. Meski banyak warganet yang kini memberikan dukungan dan menyebut Lina lebih jujur dibanding figur publik lain, gak sedikit juga yang memilih bersikap kritis. Banyak netizen mengingatkan kalau keberanian Lina mengungkap kehamilan di luar nikah bukan berarti layak dijadikan panutan. Beberapa netizen khawatir kalau sikap terbuka Lina ini bisa disalahpahami oleh remaja atau pengikutnya sebagai hal yang biasa saja. Tapi nggak cuma netizen, Lina juga mengakui kalau perbuatannya ini nggak baik dan nggak patut untuk dicontoh. Ya kalau di Indonesia ini kan kita tuh kan harus menjaga sebenarnya kayak culture-nya di sini, memang sebenarnya nggak boleh seperti aku. Jadi aku menanggapinya ya memang aku salah sih sebenarnya. Maksudnya hal yang kayak gini harusnya nggak aku lakukan, tapi kembali lagi udah terjadi, aku harus menjadi seorang ibu yang ke depan nggak lihat ke belakang apa kesalahanku, tapi ke depan itu aku bisa benar-benar menjaga anakku dari yang kontroversi aku lakukan sih. Jadi ya pastinya dihujat sih satu itu. Di podcast bareng Melanie Ricardo, Lina mengaku malu tapi dia juga lebih memilih menerima kehamilannya dibandingkan bertambah dosa. Lu nggak malu, Lin? Kan lu nggak menikah. Ini pasti pertanyaan netizen dong. Kalau aku sih ya malu pasti ada lah, namanya kita manusia. Tapi aku berpikir, karena aku pernah di penjara. Pas di penjara itu banyak orang yang kayak hamil duluan, malu sehingga sampai ngebun-bun ya. Iya. Dan aku ini kan Anaknya? aku ini orang Jawa ya. Aku percaya pas di penjara itu nggak cuma sanksi sosial, anak yang dibun-bun itu pun jadi makhluk yang mengganggu ibunya loh. Jadi kayak udah dosa, anak itu gentayangan juga loh. Coy. Nah jadi dari situ aku percaya kalau orang Jawa itu gak boleh melakukan hal kayak gitu. Dan memang aku udah umur 35 aku pernah ngomong, kalau 35 tahun 36 aku memang mau punya anak sih. Jadi ketika dikasih, kapan lagi harus ditolak, ini udah waktunya juga. Dan boleh lagi. Lumayan lah perbaiki keturunan, kan ini suhunya depan. Di sisi lain, Lina juga merasa bangga dan senang karena akhirnya memiliki anak dari pria bule. Dia bilang ingin memperbaiki keturunan, karena Lina mengaku pernah bermimpi punya anak bule sama India. Di tengah pengakuannya, Lina juga membagikan momen USG janinnya. Dia menyebut janinnya masih sebesar biji wijen karena usianya masih 6 minggu. Mungkin gak sedikit yang bertanya-tanya, apakah pria bule itu akan bertanggung jawab atau malah hilang setelah tahu Lina hamil? Diketahui kalau pacar Lina adalah seorang pria asal Prancis yang bernama Luca. Saat mengetahui Lina hamil, Lina menyebut Luca tampak sangat bahagia. Kebetulan, pacarnya itu adalah anak satu-satunya. Jadi, kabar kehamilan ini tentu disambut hangat oleh keluarga kekasihnya. Cara dewasa ini gimana? Kalau misalnya aku hamil, dia langsung bilang, ya udah aku mau jadi bapaknya. Oh, Terus dia anak satu-satunya, cucu satu-satunya. Sorry, berarti siapa si cowokmu namanya? Luka. Luka. Berarti Luka tahu kalau kamu hamil. Tahu? Dan Luka siap untuk bertanggung jawab. Iya siap menikahi, siap bertanggung jawab. Jadi Luka akan kembali ke Jakarta. Tinggal di Bali kayaknya, tapi bolak-balik ya Jakarta Bali gitu. Dan akan menikahi kamu. Iya. Jadi Lina Mukherjee Queen of Garmek akan menikah. Iya dong, akhirnya aku solo. Yang bikin Lina bahagia adalah kekasihnya yang siap bertanggung jawab. Dan mungkin sebentar lagi keduanya akan naik ke jenjang pernikahan.
Tapi Lina sendiri mengaku kalau kedua orang tuanya belum diberi kabar secara langsung soal kehamilan ini. Yang pertama dikabari malah media. Jujur aku malah ngomong ke media duluan ini, belum ke orang tua aku sih. Sejauh ini gimana tuh? Ya pasti marah, tau lah. Itu kan perbuatan yang kurang baik sih. Sambil megang perut, nah anakku udah masuk TV dulu. Perjalanan Lina Mukherjee mungkin tidak sesuai dengan jalan yang dianggap ideal oleh banyak orang. Tapi dari setiap langkah yang dia ambil, mulai dari mengakui kesalahan di masa lalu, menghadapi proses hukum, sampai sekarang dengan terbuka mengumumkan kehamilannya di luar nikah, semuanya itu menunjukkan satu hal, keberanian untuk berdiri di atas pilihannya sendiri. Tapi di tengah keberanian itu, tetap ada peringatan yang harus kita ingat. Apa yang dilakukan Lina bukan sesuatu yang harus ditiru mentah-mentah, apalagi dijadikan pembenaran. Jadi sebagai netizen, kita juga harus lebih bijak dalam menyikapi kisah pribadi orang lain. Jangan langsung menghakimi atau menormalisasi. Bagaimana menurut kamu? Apa keberanian seperti Lina Mukherjee patut diapresiasi atau justru perlu jadi peringatan? Jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.